hayya 'alas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan hanya kehadirat Allah SWT, karena tidak henti-hentinya pula Allah melimpahkan rahmat, karunia dan inayahnya pada kita sekalian. Bertambah rasa syukur kita kepada Allah SWT karena terbukti sudah kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati mulianya bulan suci Ramadan pada tahun ini. Yang alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-14. Di hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-13 dan ke-14. Nah, inilah uniknya kita umat Islam di negeri ini, Pak. Satu Ramadan itu bisa 2 hari, Pak. Dan itu bahkan terjadi di satu kota, Pak. Di Bandung misalnya. Ada yang satu Ramadannya tanggal 11, ada yang tanggal 12. Bahkan satu RW, Pak. Jadi itu. Bahkan juga satu RT. Bahkan ada yang serumah, Pak. Seranjang bahkan. Seranjang itu beda satu Ramadannya karena suami dan istri beda ormas, Pak. Dan seperti biasa kita lalu dihibur dengan ungkapan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Sejauh yang saya tahu ini bukan hadis. Malah yang sebenarnya kita harapkan jadi rahmat itu persatuan, Pak. Sudah berapa kali juga kita di negeri ini bukan berbeda satu Ramadan saja, berbeda satu Syawal. Sehingga si suami yang sudah berhari raya mengatakan pada istrinya, Anda berdosa. Kenapa? Kata istrinya, haram hukumnya puasa di hari raya. Lalu si istri kemudian mengatakan, didinya nudoraka. Aku naon, kata suaminya, puasa kamu kurang sehari. Mestinya masih puasa, habis dahar dia. Kalau sudah seperti itu, di mana rahmatnya, Pak? Kalau kita misalnya berbeda Bandung dengan Mekah, masuk akal, Pak. Ada selisih waktu 4 jam. Kita dengan Jakarta saja cuma selisih 2 menit. Jadi sangat tidak masuk akal gitu. Kalau kita sampai bisa satu Ramadan 2 hari. Dan ini pasti ada yang salah. Jadi mestinya nggak usah ditutup-tutupi, pasti ada yang salah.
Tidak mungkin dua-duanya benar. Orang yang puasa mulai tanggal 11 kemarin, hari Senin, benar. Satu Ramadan jatuh hari Selasa, benar. Oh, itu gak masuk akal. Akal sehat siapa yang bisa menerima itu? Malah yang mungkin itu daripada dua-duanya benar, yang lebih mungkin lagi dua-duanya salah. Nah, itu lebih mungkin, Pak. Karena yang benar itu tanggal 10 misalnya. Atau misalnya tanggal 13. Nah, itu lebih masuk akal daripada benar dua-duanya. Atau yang benar itu salah satu. Jadi kalau misalnya yang benar itu yang tanggal 11, maka yang tanggal 12 itu salah. Sebaliknya kalau yang benar itu yang tanggal 12, tanggal 11 itu yang salah. Terus kita harus gimana? Nah, itulah enaknya kita sebagai umat. Ikut saja salah satu. Insya Allah benar, Pak. Karena yang nanti harus bertanggung jawab di akhirat itu yang membuat ketetapan itu. Kan nggak mungkin lah kalau kita semuanya harus jadi astronom, harus jadi ahli ilmu falak, ahli ru'ya, kan nggak mungkin. Itulah pentingnya hadirnya seorang ahli, ulama, hadirnya ulul amri kan itu. Ya, mereka lah yang akan mengambil keputusan. Entah sampai kapan kita mau seperti ini. Bagaimana kalau Masjid Al-Ikhlas mengambil inisiatif, Pak? Diundang, Pak, tokoh-tokoh ahli ilmu falak, ahli ru'ya, dari semua ormas Islam. Undang ke Al-Ikhlas, Pak. Astronom dari ITB, dari UGM, undang ke sini. Ada nggak ruangannya, Pak? Masukin ke dalam satu ruangan, terus kunci, Pak. Gembok gitu. Jangan dibuka sebelum terjadi kesepakatan. Untuk menetapkan satu Ramadan itu sepakatnya gimana? Mau berdasarkan ru'ya atau hisab gitu. Harusnya bisa selesai, Pak. Di negara lain bisa itu, Pak. Atau kalau saya misalnya pimpinan satu ormas yang selalu berbeda dengan ormas yang lain, saya tinggal datang saja ke ormas itu. Lalu saya tanya gitu, Anda yakin nggak dengan rumusan Anda menetapkan satu Ramadan itu? Berdasarkan ru'ya misalnya atau berdasarkan hisab. Oh yakin sekali. Siap tanggung jawab dunia akhirat? Siap. Nah, kalau gitu baik. Demi persatuan, saya akan menghimbau umat di ormas saya untuk mengikuti Anda. Bertanggung jawabkan di akhirat. Selesai, Pak. Tapi kalau seandainya kita tanya, Anda yakin tidak? Tak tepat yakin sebenarnya itu. Nah, kalau gitu ikut saya. Saya yakin. Saya siap bertanggung jawabkan itu dunia akhirat. Kayaknya mudah sekali, sebenarnya sederhana, Pak. Saya khawatir ini yang tidak membuat kita bersatu itu ya ego kita masing-masing. Sehingga kalaupun dikumpulkan, diundang, nah ya mereka hadir hanya untuk mempertahankan egonya itu. Oh, inilah yang benar. Ya kalau begitu caranya nggak akan selesai-selesai. Ya sudahlah, kita tinggalkan saja itu, Pak. Dah kehel pengen bahas lagi. Ya. Nah, kita ikut sajalah, Pak, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, sebagai seorang mukmin tentu kita sangat yakin, bahkan hakul yakin. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita perjuangkan di dalam hidup ini, mustahil bisa mencapai apa yang kita harapkan. Manakala Allah tidak mengizinkan. Teringat kita kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 255.
Yang diantaranya Allah menyatakan man zallazi yasfa'u indahu illa biizni. Tidak ada sesuatu bisa terjadi dengan tanpa izin Allah. Apapun yang kita usahakan, yang kita perjuangkan, walaupun sudah optimal, selama Allah belum menyatakan kun, jadi sesuatu gak akan pernah terjadi. Apakah itu sesuatu yang baik, apa itu sesuatu yang tidak baik. Semua dalam kehidupan ini hanya terjadi dengan kun fayakun Allah. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun. Apalah hari surat Yasin. Karena itu bagi kita seorang mukmin, berusaha dan berdoa adalah dua hal yang tidak mungkin terpisahkan dari kehidupan kita. Berusaha itu adalah kewajiban kita. Allah memerintahkan kita untuk berusaha memanfaatkan semua potensi yang Allah berikan kepada kita. Berdoa itu hak kita untuk memohon pada Allah, kiranya Allah berkenan menghargai apa yang kita usahakan untuk mau menyatakan kun. Karena itu saya yakin sekali bahwa tidak ada seorang muslim yang hidupnya itu tidak pernah tidak berdoa. Jangankan muslim, muslimah yang saroleh, sarolehah seperti bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Sing tarik we nama amin ada geus beres pemilu lagi. Dulu mah orang ragu-ragu betul mau nyebut amin kasihan. Yang tidak soleh saja kalau berdoanya rajin, Pak. Kalau dia kemudian merasa gak akan mungkin dikabul doanya karena gak soleh, padahal dia punya hajat, gitu. Paling tidak dia akan mendatangi orang yang dianggap soleh. Misalnya Pak Soleh. Pak Soleh, cik, Pak Soleh, Pak Soleh, Mas Soleh. Tolong doakan saya. Kan itu. Karena keyakinan itu, Pak, bahwa pada akhirnya yang menentukan hasil itu hanyalah Allah. Termasuk menentukan hasil untuk usaha orang-orang kafir. Tentu mereka berdoanya saja sudah tidak, walaupun berdoa kepada Tuhan yang salah. Tapi mereka memperoleh hak dari usahanya itu. Nah, berbicara tentang doa, saya pernah ditanya orang, mungkinkah Allah tidak mengabulkan doa seseorang? Padahal Allah sudah berjanji, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian padaku, pasti saya akan kabulkan. Sementara Allah itu kan mustahil mengingkari janji. Ya, saya bilang itu pertanyaan sudah dijawab sendiri. Mustahil Allah mengingkari janji. Setiap orang yang berdoa itu pasti doanya dikabul. Manakala dia sudah memenuhi syarat yang Allah tetapkan untuk dikabulkannya doa seseorang. Syaratnya itu apa? Nah, itu terungkap di ayat 186. Quran surat Al-Baqarah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Jika ibad-ibadku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku sangat dekat. Maka saya akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa padaku. Siapa yang doanya pasti dikabul oleh Allah? Mereka yang dekat dengan Allah. Yang di dalam ayat itu diberi gelar orang yang dekat dengan Allah itu dengan gelar ibad.
Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Al-Quran, ada dua istilah yang Allah selalu pergunakan untuk menunjuk kata hamba. Abid dan ibad. Kalau tulisan Arabnya abid itu ain ba ya dal, abid. Kalau ibad ain ba alif dal. Dua-duanya artinya hamba. Cuman kalau Allah ingin menyebut hambanya secara umum, termasuk orang kafir, nah itu maka disebutlah dengan abid. Tapi kalau Allah ingin menyebut hambanya yang mukmin, nusaroleh, yang soleh-soleh, itu diberi gelar ibad. Makanya ketika Allah menyebut hambanya yang memiliki sekian kriteria kesolehan, di Quran surat Al-Furqan ayat 63 bisa dibaca sampai dengan selesai. Itu diberi gelar oleh Allah Ibadur Rahman, bukan Abidur Rahman. Jadi kunci untuk dikabulkannya doa itu seorang harus berusaha mendekatkan diri pada Allah. Berubah dari posisi sebagai abid menjadi ibad. Nah itu. Nah, untuk dari abid menjadi ibad, untuk mendekatkan diri pada Allah, oleh para ulama fikih disebut dengan syariat. Dia menempuh jalan. Orang-orang sufi menyebutnya thariqat. Ulama Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqiz Minad Dalal mendefinisikan tarikat itu jalan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk mendekatkan diri pada Allah dengan takdimul mujahadah wa mahwis sifatil mazmumah wa qat'il ala'i kullaha. Ada 3 konsep mereka itu. Pertama, mujahadah, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri pada Allah. Dengan tidak merasa puas sudah melakukan yang wajib, tapi memperkaya diri dengan ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, saum sunnah, bersedekah, apa saja yang Allah sukai. Tidak puas hanya dengan meninggalkan yang haram, tapi juga dia tinggalkan yang makruh. Itu mujahadahnya. Yang kedua, wa mahwus sifatul mazmumah, dia membuang sifat-sifat yang tidak terpuji. Nah, kalau ini saya agak kurang sependapat, Pak. Dengan istilah membuang atau menghapus. Karena sifat yang tidak terpuji itu selalu pasti ada dalam diri kita. Sampai akhir hayat kita. Gak bisa hilang dari dalam diri kita, Pak. Karenanya Rasulullah SAW sudah mengingatkan hati-hati. Sangat mungkin ada orang yang hidupnya itu luar biasa soleh seumur hidupnya gitu. Sehingga antara dia dengan katakanlah dengan surga itu hanya tinggal 1 jengkal lagi. Tiba-tiba dia bisa berbalik murtad. Lalu masuk neraka jahanam. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena sifat kecenderungan untuk kufur, untuk maksiat itu pasti selalu ada dalam diri seorang. Makanya hidup kita itu berjuang saja terus sampai akhir hayat. Sifat sombong, sifat kufur, sifat ingin berbuat maksiat, itu nggak mungkin hilang dari dalam diri kita. Jadi yang lebih, kalau menurut saya lebih tepat itu bukan membuang atau menghapus, tetapi menidurkan itu. Supaya kecenderungan itu tidak muncul. Gitu. Sehingga yang muncul itu hanya kecenderungan takwa. Karena itu konsep mereka yang ketiga adalah waqat'il ala'i kullaha. Memutuskan hubungan dengan lingkungan yang bisa memunculkan sifat yang buruk tadi. Jadi kalau ada lingkungan yang tidak baik gitu kan, ya harus kita rubah, Pak. Itu tugas kita untuk memperbaiki. Tapi kalau seandainya kita tidak berhasil, malah kita khawatir kita yang akan masuk malah terbawa, itu lebih baik ditinggalkan. Dalam konsep mereka disebut uzlah. Jadi mengasingkan diri dari lingkungan yang tidak baik. Nah, Ramadan ini menjadi peluang bagi kita, Pak, ya, untuk memanfaatkan karena begitu luar biasa
banyaknya karunia Allah di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita lihat di hadis Tirmizi, diriwayatkan kata Rasulullah SAW, ada 3 pihak, 3 kelompok manusia yang doa mereka itu tidak mungkin ditolak oleh Allah. Pasti dikabul oleh Allah. Nah kalau kita lihat nanti kenapa 3 kelompok ini, ya jawabannya adalah karena dekatnya mereka dengan Allah. Jadi kuncinya itu adalah kedekatan. Semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin besar peluang itu untuk doa dia dikabul. Semakin dia jauh, ya semakin kecil peluang itu doa dia untuk dikabul oleh Allah SWT. Nah 3 kelompok itu yang paling pertama disebut oleh Rasulullah imamun adil, pemimpin yang adil. Ini ternyata bukan ulama, Pak. Pemimpin yang adil. Ya kalau kebetulan ulamanya jadi pemimpin ya karena dia posisinya sebagai pemimpin itu. Pertanyaannya kenapa? Kenapa seorang pemimpin yang adil itu begitu sangat dekat dengan Allah? Ya bisa kita bayangkan, Pak. Sekarang Anda membuang duri dari jalan saja, kata Rasulullah, itu adalah bukan hanya sekedar ibadah, itu sobatun min sobatil iman. Salah satu cabang bukti keimanan seseorang. Sekedar membuang duri dari jalan. Bagaimana seorang pemimpin yang adil? Berapa ibadahnya? Yang dia buang bukan duri kehidupan masyarakat, duri ekonomi, duri sosial, duri politik, duri hukum, sehingga membuat masyarakat yang dipimpinnya sejahtera, bahagia, lahir batin, dunia akhirat. Berapa ibadah pemimpin? Kalau di negeri ini, misalnya orang pemimpin itu dia memimpin 278 juta rakyat. Jadi setiap hari dia akan beribadah kepada Allah lewat baktinya pada 278 juta rakyat. Selama 5 tahun atau 10 tahun. Berapa ibadahnya? Jadi pantaslah dia sangat dekat dengan Allah. Karena itu kalau berdoa pasti dikabul oleh Allah. Karena itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu suatu hari ketemu pemimpin yang adil, kalau saran saya, Pak, jangan minta apa-apa, Pak. Minta didoakan, Pak. Tolong doakan saya selamat, bahagia dunia akhirat. Dan kalau nanti bapak ibu ketemu pemimpin yang adil itu, tolong saya diberitahu, Pak. Karena saya juga mau minta didoakan, Pak. Selama ini saya mencari-cari belum ketemu, Pak. Nah, makanya kalau bapak nanti ibu ketemu, tolong saya diberitahu. Sebab yang saya yakini yang menetapkan adil itu kan Allah, pemimpin yang adil itu. Artinya adil menurut Allah. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau seorang tidak menempatkan kehidupan dia sesuai dengan aturan dan hukum Allah, itu bukan keadilan. Makanya begitu Adam dan Hawa melanggar aturan Allah, memakan buah khuldi, apa doa mereka berdua? Rabbana zolamna anfusana. Itu kezaliman. Kebalikan dari adil. Setiap kita melanggar aturan Allah, zalim. Yang adil itu ketika kita menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, as-saim hatta yaftur. Yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah itu doa orang yang saum sampai dia berbuka. Nah, ini manfaatkan betul, Pak.
Kita kan baru tadi berapa 13 atau 14 hari gitu. Ini masih lumayan punya waktu ini. Apalagi di 10 malam terakhir nanti Pak. Karena walaupun tidak bisa kita pastikan gitu ya. Tapi kalau kita lihat baca hadis itu Rasulullah memang memberi isyarat kemungkinan besar Lailatul Qadar itu akan jatuh di 10 malam terakhir terutama di malam ganjil. Kemungkinan besar. Mungkin juga sudah lewat Pak Lailatul Qadar itu. Kita nggak tahu. Nah, as-saim hatta yaftur. Kenapa orang yang saim, orang yang sedang puasa? Tentu tidak semua orang saim. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Alangkah banyaknya orang yang saum, mereka tidak memperoleh apa-apa dari saumnya kecuali sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Yang begitu ya gak akan dekat dengan Allah. Jadi orang yang saum itu orang yang benar-benar saum dari yang semua yang dilarang oleh Allah. Syariat saum kita itu kita menahan diri dari yang halal. Sekarang ini bulan Ramadan ini, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita dilatih oleh Allah untuk saum, menahan diri untuk tidak menikmati yang halal. Sebab kalau yang haram, itu kita harus saum seumur hidup. Kita dilatih sekarang dari makan, minuman, makanan yang halal milik kita. Maksudnya apa? Agar 11 bulan kemudian kita sudah siap untuk saum dari yang haram. Sebab logikanya, kalau selama 1 bulan Ramadan kita sudah mampu menahan diri dari menikmati yang halal, masa sih 11 bulan kemudian kita tidak bisa saum dari yang haram? Jadi pantas kalau Allah menyatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Betul, kalau dia bisa saum seperti itu, jadilah dia orang yang bertakwa. Tapi ya kata Rasulullah, kebanyakan orang yang saum itu cuma sekedar tidak makan, tidak minum. Dia saum dari yang halal, tapi tidak saum dari yang haram. Betul, dia tidak makan, tidak minum, tapi sepanjang hari di pasar dia kerjanya berdagang, nipuin orang lain, yang 9 on dibilang 1 kilo. Sudah jelas-jelas itu susu dicampur air, malah dijual dengan harga susu murni. Madu itu sudah jelas dicampur air gula, malah ditulis besar-besar itu madu asli. Untuk apa dia saum, Pak? Untuk apa dia saum dari yang halal? Kalau dia enggak saum dari yang haram. Betul, dia tidak makan, tidak minum, tapi sepanjang hari di kantor sibuk saja itu ngotak-ngatik angka, bagaimana koma bisa jadi titik, titik bisa jadi koma itu. Lalu untuk apa dia saum? Ini yang sekarang sedang pada istirahat di Sukamiskin itu dulu saum enggak, Pak? Saum juga nama pada ayah di TV sok kelihatan acara buka bersama ya. Untuk apa mereka saum? Kalau kemudian uang rakyat, uang negara mereka korupsi. Nah itu yang saumnya hanya sekedar. Jadi saumnya seorang yang dekat dengan Allah itu saumnya diri dia dari segala yang Allah haramkan. Saumlah mata dia dari melihat yang Allah tidak izinkan mata dia untuk melihatnya. Saumlah lidah dia dari ucapan yang Allah tidak ridho dia mengucapkannya. Saumlah kaki dia dari melangkah ke jalan yang tidak benar. Saumlah pikiran dia dari memikirkan yang Allah tidak izinkan akal dia memikirkannya misalnya. Itulah saum. Nah orang yang saum seperti itu pasti dekat dengan Allah. Kalau berdoa pasti doanya dikabul.
Orang yang saum sampai dengan berbuka, ada dua pendapat ulama di sini. Pendapat yang pertama mengatakan orang yang saum sampai dia berbuka, artinya selama bulan Ramadan. Sampai berbuka 1 Syawal. Artinya si orang yang sedang saum di bulan Ramadan itu silakan dia bebas mau berdoa kapan saja selama bulan Ramadan, doanya makbul. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan yang dimaksud as-shaim di situ kalau dari bahasa Arabnya dia posisinya itu kedudukannya itu sebagai isim fa'il, Pak. Orang yang sedang melaksanakan saum. Sampai dia berbuka maghrib. Jadi menurut pendapat yang kedua ini, doa yang terbaik itu adalah ketika sedang saum. Seperti sekarang kita ini, sampai nanti maghrib. Itu berdoa. Menjaga kalau nanti pendapat kedua ini yang benar, Pak. Karena saya perhatikan, ini kebanyakan kita konsentrasi beribadah dan berdoanya itu kebanyakan di malam hari, Pak. Ya bagus-bagus saja. Itu teruskan saja. Tapi menjaga kalau pendapat kedua ini yang benar, Pak. Perbanyaklah kita berdoa di siang hari saat kita sedang saum. Kenapa? Ya orang sedang saum itu tadi dia sedang menahan betul-betul yang halal saja dia tahan, Pak. Masa enggak dekat dia dengan Allah, Pak? Kalau sudah maghrib kan kita sudah menikmati lagi yang halal itu. Sudah tidak saum lagi kita. Sedang saum itu jangankan doa, Pak. Kalau betul saumnya tadi ya, jangankan doa. Bau mulut orang yang sedang saum saja Allah hargai, Pak. Apalagi doanya. Dan dalam hadis khusus itu dikatakan bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi kan itu. Itu bentuk penghargaan Allah yang luar biasa. Walaupun ini kadang-kadang disalahartikan oleh sementara orang, Pak. Jadi ada orang yang tidak mau sikat gigi, Pak, pagi hari itu. Gitu ya. Mau pergi ke kantor nggak mau sikat gigi karena semakin bau katanya. Itu semakin bau semakin. Apalagi kalau sahurnya itu makan pete, Pak. Makan jengkol gitu kan. Lalu kemudian mau pergi ke kantor gak mau sikat gigi. Sampai di kantor dia sebar-sebarkan. Nih minyak kasturi gitu. Minyak kasturi naon geus bogoh minyak jengkol itu minyak pete. Itu maksudnya penghargaan Allah. Jadi Allah menghargai, bau mulutnya saja oleh Allah hargai. Kalau dia apalagi doa yang, kalau siang hari kan kita sibuk, Pak. Kapan mau berdoa? Luar biasa Allah tidak memberikan batasan di mana kita boleh berdoa itu. Kapan saja kita bisa berdoa. Dan tidak disyaratkan untuk berdoa itu harus dalam keadaan berwudu. Bapak sekarang mau pergi ke kantor di perjalanan kebetulan ada macet, ya manfaatkan saja kita teringat tiba-tiba dengan orang tua kita. Berdoalah. Teringat anak di rumah ada seorang anak yang sedang sakit. Berdoalah. Silakan berdoa kapan saja. Hanya kalau kita berdoa saat seperti itu sebaiknya ya, kita awali dengan hamdalah. Lalu sholawat, baru kita berdoa. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, kalau nggak bisa panjangnya cukup segitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baru kita berdoa dengan bahasa terserah mau bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu. Apa yang menjadi keinginan kita, tutup lagi dengan sholawat dan hamdalah. Jadi doa kita itu diapit oleh hamdalah dan sholawat di awal dan di akhir. Itu etika kita dalam berdoa. Tapi kalau dalam sholat, waktu misalnya kita ingin berdoa pada saat sujud, itu enggak perlu lagi, Pak. Karena memang dari awal sholat saja kita sudah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dari awal kita sholat. Jadi silakanlah kita berdoa. Tentu lebih baik kita dalam posisi sedang berwudu, tapi kalau tidak dalam keadaan berwudu, tidak. Karena yang disyaratkan harus dalam keadaan berwudu itu hanya sholat dan tawaf. Itu mutlak harus dalam keadaan berwudu. Baca Al-Quran boleh nggak kita dalam keadaan tidak berwudu, Pak? Boleh, Pak. Yang dipersoalkan itu kalau dalam keadaan haid.
wanita atau nifas. Kalau dalam keadaan tidak berwudu kan boleh saja. Tapi tentu sebaiknya semua itu kita lakukan dalam keadaan berwudu. Malah yang paling baik itu kalau bisa seharian itu kita dalam keadaan berwudu. Batal wudu lagi gitu. Siapa tahu kita tiba-tiba meninggal gitu. Kan lebih bagus kalau kita meninggal dunia dalam keadaan berwudu. Tapi itu bukan syarat ya. Yang menjadi syarat hanya sholat dan salat. Yang kedua, yang ketiga, yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah itu doaul mazlum. Doa orang yang teraniaya. Nah, mereka itu dekat dengan Allah. Kenapa Allah dekat dengan yang teraniaya? Allah itu sangat luar biasa benci dengan orang yang berbuat zalim. Sangat luar biasa benci dengan orang yang berbuat zalim. Kenapa sangat benci? Yang berhak zalim itu hanya Allah, Pak. Yang berhak berbuat zalim itu hanya Allah. Yang berhak sombong hanya Allah. Yang berhak berbuat zalim hanya Allah. Kenapa? Nah, ini makhluk semua ciptaan Allah, Pak. Ini semua milik Allah. Terserah Allah mau dibuat apa kan itu. Orang yang baik mau disiksa itu hak Allah kan. Orang yang kafir mau dimanja oleh Allah kan hak Allah. Bahkan nanti di akhirat orang kafir dimasukkan ke surga, orang mukmin dimasukkan ke neraka. Mungkin enggak? Mungkin enggak, Pak? Orang mukmin musaroleh dimasukkan ke neraka oleh Allah. Nah, sementara orang kafir masukkan ke surga. Terus kita mau apa, Pak? Yang soleh mau apa? Mau protes, mau demo. Itu kumaha Allah jadi tebaralik ya. Karena Allah tinggal menyatakan, kumaha kuring. Saya ya, mau berbuat apapun itu hak saya. Jadi hanya Allah, ya wajarlah kalau Allah berbuat zalim sekalipun itu. Tetapi kemudian Allah sendiri yang bersumpah. Di dalam hadis kursi Allah bersumpah. Kendati saya itu punya hak untuk berbuat zalim, inni haramtu zulma ala nafsi. Saya haramkan kezaliman itu pada diri saya. Bukan kita yang membatasi hak Allah itu. Allah sendiri yang membatasi hak dia. Saya haramkan kezaliman itu. Hingga enggak mungkin tadi orang mukmin dimasukkan neraka, orang kafir masuk surga. Kenapa? Itu zalim. Maka saya haramkan kezaliman itu. Allah Maha Adil. Nah, kalau Allah saja yang punya hak untuk berbuat zalim saja, Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim, betapa murkanya Allah kepada makhluk ciptaannya, termasuk kita manusia, yang berbuat zalim. Apa hak Anda untuk berbuat zalim? Maka luar biasa besar murka Allah pada orang yang berbuat zalim. Jadi pantaslah kalau dalam hadis pemimpin yang zalim itu, walaupun dia muslim, termasuk orang pertama kata Rasulullah yang akan dijebloskan ke neraka jahanam tanpa hisab itu. Tapi begitu murkanya Allah itu. Allah begitu murka pada orang yang berbuat zalim, sebaliknya Allah sangat dekat dengan pihak yang terzalimi. Walaupun yang terzalimi itu tidak sesoleh bapak dan ibu sekalian. Tapi jadi dekat dengan Allah gara-gara posisi dia sebagai orang yang terzalimi. Maka berhati-hatilah kita dalam hidup. Jangan sampai ucapan, perbuatan, sikap, tindakan kita itu, keputusan kita, kebijakan kita menyebabkan ada pihak lain terzalimi. Walaupun dia itu bukan orang yang soleh, apalagi kalau orang itu orang soleh, Pak. Oh, itu lebih berat lagi. Karena dia orang soleh, misalnya dia bangun tengah malam gitu kan. Lalu tahajud, habis gitu dia berdoa gitu, ngadu kepada Allah, ngadu. Ya Allah, rasanya luar biasa sakit hati ini. Apa salah saya kok tega-teganya dia menzalimi? Karena dia tuh orang soleh, maka doanya pun baik. Apa enggak sebaiknya Allah diberi pelajaran biar dia sadar gitu.
Kira-kira kata Allah siap, orang sikas sekalian malah itu. Itu hati-hati Pak, hati-hati Pak. Karena orang itu tanpa berdoa saja, orang yang berbuat zalim itu sudah layak untuk diazab oleh Allah. Apalagi kalau yang terzalimi itu berdoa. Maka jangan pernah kita remehkan doa fakir miskin Pak. Saya sering mengingatkan diri saya Pak. Dan mudah-mudahan ini dari ada fakir miskin di jalanan lalu kita kasih uang berapa gitu. Tiba-tiba dia berdoa gitu. Mudah-mudahan perjalanan Bapak diselamatkan, dimurahkan rezeki. Buru-buru aminkan Pak. Amin ya Allah, amin, amin. Kadang-kadang orang suka menganggap enteng itu. Alah, itu seharian dia tuh di perapatan itu. Kapan sholatnya? Mungkin dari posisi itu dia tidak dekat dengan Allah. Tapi jangan-jangan dia ini orang yang termasuk terzolimi di negeri ini. Siapa sih yang sebenarnya secara ini yang mau ngemis-ngemis di jalanan itu? Jangan mereka robo-robo Pak, mereka yang mungkin SD, WT lulus gitu. Sarjana saja sekarang banyak yang nganggur Pak. Susah nyari kehidupan di negeri ini Pak. Kalaupun mereka jadikan itu sebagai mata pencarian, itu urusan dengan Allah lah. Daripada nanti mungkin jangan-jangan memang dia sedang butuh sekali pertolongan dari kita kan. Dan apa beratnya kita untuk mengucapkan amin gitu. Saya punya pengalaman Pak. Ini masih boleh saya 5 menit lagi? Saya 5 menit ya. Bulan Ramadan ini pernah dulu saya sering diundang ceramah di Jakarta Pak. Di rumah almarhum Pak Arifin Panikoro yang belum lama ini meninggal. Nah, itu biasanya saya diundang itu ya karena beliau mengundang juga para pejabat. Biasanya ada 3 menteri yang sering beliau undang itu. Jadi biasanya malam Ahad acaranya. Nah, saya setelah isi ceramah, saya berniat pulang. Kebetulan saya punya teman di Bandung, seorang pengusaha yang nyari duitnya itu di Jakarta. Keluarganya tinggal di Bandung. Mendengar saya lagi di Jakarta, dia telepon saya. Rencana gimana? Terus pulang ke Bandung. Ah, kalau gitu sama-sama. Sudah ke Bandung. Ya, alhamdulillah saya bilang, karena saya tidak bawa kendaraan. Jadi ketika kita sedang menunggu supirnya itu di seberang, parkirnya itu, nunggu supir membawa mobil itu, kita lagi ngobrol berdua. Tiba-tiba muncul seorang fakir miskin. Nah kebetulan tiba-tiba kalau menurut saya, karena dia muncul dari belakang saya. Ini saya punya teman si pengusaha ini. Kalau untuk ukuran saya orang soleh dia. Ibadahnya rajin. Dan kalau sedang usahanya itu sedang baik gitu. Dermawannya luar biasa itu. Ada teman-teman dia yang sedang ada masalah, kasih bantuan. Terus para pedagang di sekitar rumah kasih modal. Orangnya luar biasa dermawan Pak. Dan dia sudah punya prinsip dalam hidupnya itu. Kalau ada fakir miskin, apa yang kepegang kita diberikan Pak. Maksud saya kepegang di sakunya Pak, bukan di dompet. Ya mungkin tadi ada kembalian berapa kasihkan. Jadi alhamdulillah ketika ada fakir miskin itu, dia yang paling duluan melihat itu lebih bagus Pak. Karena insya Allah lebih besar ngasihnya itu. Dikasih. Seingat saya waktu itu selembar 20.000 Pak. Ini tahun berapa waktu itu Pak? 20.000 besar Pak. Maka fakir miskin itu begitu nerima itu, kelihatannya rencananya doanya mau panjang sekali Pak. 20.000 itu. Jadi baru saja dia berdoa mudah-mudahan dimurahkan rezeki, kemudian diselamatkan di perjalanan.
Nah inilah manusia itu ada saja khilafnya ya. Namanya manusia. Entah teman saya ini karena merasa terganggu obrolannya dengan kehadiran fakir miskin ini. Hanya dia berkata sudah cukup. Sudah cukup doanya. Kalau mau katanya kamu berdoa itu doakan. Berdoalah kamu agar dimurahkan rezeki oleh Allah. Jangan terus mengemis. Kalau saya kan sudah dimurahkan, makanya saya bisa ngasih. Si fakir miskin disuruh berhenti, ya berhenti Pak. Langsung pergi. Begitu pergi, saya kasih tahu teman saya ini, kenapa Anda lakukan itu? Sangat mungkin doa si fakir miskin minta kaya itu gak pernah dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Menurut Allah lebih baik dia miskin. Karena dengan miskin itu lumayan rada soleh sedikit. Kadang-kadang ada orang yang diuji dengan kemiskinan, tulus, soleh, begitu diberi kekayaan malah kufur. Contohnya Salabah di zaman Rasul, Qarun di zaman Nabi Musa. Tapi doa dia untuk Anda mungkin dikabulkan oleh Allah. Itu pertama. Yang kedua, saya dari tadi saya bilang begitu lihat fakir miskin, saya lihat itu orang itu dari ujung kepala ke ujung kaki ini. Ini benar fakir miskin. Itu sudah jam 10 malam lebih Pak. Fakir miskin jam 10. Pikir saya gitu. Apa tidak mungkin saya bilang di Ramadan, malam Ramadan ini Allah mengutus seorang malaikat untuk menguji kita. Lalu berwujudlah si malaikat itu seorang manusia. Dan kalau malaikat berwujud manusia, gak susah kita membedakan malaikat dengan manusia. Persis saja manusia. Di zaman Rasulullah, Umar dan para sahabat itu melihat malaikat Jibril waktu itu kan manusia. Sehingga dia bingung, siapa manusia yang menguji Rasul itu. Ini itu dalam hadisnya itu. Nah andai kata betul itu malaikat, saya bilang. Dia ingin mendoakan Anda, oleh Anda di stop. Rugi saya bilang. Ini teman saya nggak ngomong AIU lagi Pak. Langsung saya ditinggalin Pak. Lari dia mengejar fakir miskin itu. Mungkin mau minta maaf. Ini begitu lama, saya nunggu-nunggu akhirnya balik lagi sudah keringetan teman saya itu. Betul Pak Atiar, malaikat itu. Dari mana saya bilang Anda simpulkan? Saya cari udah gak ada, katakan baru kan katanya. Ya mungkin sudah masuk gang-gang, dia sudah dapat 20.000, tinggal pulang aja dia. Gang itu semua saya intip gak ada kok, sepi gak ada orang. Ya sudahlah mau malaikat, mau manusia, Anda salah saya bilang. Taubat sajalah, istighfar. Ya, udah dari tadi kata saya udah istighfar. Ya, sudah. Ya kita pulang ke Bandung Pak. Itu selama perjalanan Jakarta-Bandung di mobil, kita ngobrol kemana, balik lagi dia ke sana. Gimana ya kalau itu malaikat gitu ya. Ya sudahlah saya bilang, Anda kan sudah istighfar. Iya istighfar saya katanya belum tentu ditekabul oleh Allah. Doa malaikat ya atuh. Saya tidak ingin menyimpulkan Pak, saya takut salah Pak. Saya takut salah, ini kan hanya dugaan aja. Saya tidak ingin menyimpulkan. Cuman kebetulan saya menyaksikan. Tidak lama Pak dari peristiwa itu. Teman saya ini hancur Pak, semua perusahaan. Hancur Pak. Benar hancur. Nah itu, wallahu alam apa itu ada kaitan atau tidak. Tapi saya selalu teringat itu dengan sabda Rasulullah SAW. Mintalah doa dari siapa saja. Fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Kamu tidak tahu dari mulut siapa nanti doa itu dikabul. Jangan-jangan yang kita anggap soleh sebenarnya di mata Allah tidak soleh. Jangan-jangan yang kita anggap ini mungkin di mata Allah sangat soleh. Jangan-jangan dia memang betul tidak soleh, tapi Allah dekat karena dia termasuk orang yang sedang terzolimi. Maka apa salahnya untuk kita aminkan saja semua doa yang mendoakan kita. 1000 orang berdoa, akhirnya oleh Allah dikabul. Nah itulah untungnya kalau kita doa bersama itu Pak. Satu orang memimpin doa, 100 orang mengaminkan, amin, amin, amin.
100 kan itu. Hanya dikabul oleh Allah doa yang 100 orang itu. Hanya karena gara-gara ada 2 orang saja di antara 100 itu yang doanya dikabul. Tadi kabul sama. Itulah untungnya doa bersama itu kan. Maka mintalah doa pada siapa saja. Nah, marilah kita manfaatkan Ramadan ini untuk siapa tahu. Kalau kita terzolimi mungkin enggak ya. Pemimpin yang adil mungkin juga tidak gitu ya. Paling tidak kita punya peluang sebagai orang yang sedang saum. Manfaatkanlah kita banyak berdoa. Baik di malam hari juga di siang hari. Siapa tahu sedang kita saum inilah doa kita dikabul oleh Allah. Selamat melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyam, maksudnya nggak kakak kepala udah bikin sabari gigi. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya